Halo guys, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip BK. Untuk lebih lanjut, silakan simak videonya. Selamat menyaksikan teman-teman. presentasi multimedia. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami, Patricia, Nova, Blasius, Nesa, dan Claudia. Prinsip-prinsip bimbingan konseling membahas mengenai pokok dasar pemikiran yang dapat dijadikan pedoman program pelaksanaan yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan dapat juga sebagai seperangkat pemaduan hasil-hasil teori dan praktik yang telah dirumuskan dalam pelaksanaan program pelayanan BK di sekolah. Pasti pada bertanya-tanya, ada berapa macam prinsip BK? Yang pertama, prinsip-prinsip umum BK. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus BK. Yang ketiga, prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang keempat, prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Dan yang terakhir, prinsip khusus yang berkaitan dengan pengorganisasian. Mari kita bahas teman-teman. A. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. B. Bimbingan diberikan kepada yang dibimbing agar mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. C. Pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. D. Bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. E. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Prinsip-prinsip khusus bimbingan dan konseling. Prinsip khusus yang berkaitan dengan peserta didik. Secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya, yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungannya. Sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Contohnya, bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Bimbingan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Bimbingan konseling juga memperhatikan sepenuhnya tahap-tahapan dan berbagai aspek perkembangan individu. Prinsip-prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaan program BK, perlu diadakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari lembaga dalam maupun dari lembaga luar, agar tercapainya perkembangan peserta didik secara optimal. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal tersebut, yang pertama, tujuan akhir dari bimbingan dan konseling adalah kemandirian dari setiap individu. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan konseling agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi kesulitan atau permasalahan yang dihadapinya. Dalam proses konseling, keputusan yang diambil hendaknya adalah dari kemauan diri sendiri, bukan kemauan dari konselor. Prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan serta kehidupan individu, tidaklah selalu positif, namun faktor-faktor negatif pasti ada dan berpengaruh serta dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Pelayanan BK hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan BK
BK hanya berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Lalu adanya menangani masalah klien secara terbatas dalam kesenjangan sosial, ekonomi, dan budayanya. Yang kelima, mengenai prinsip khusus yang berkaitan dengan pengorganisasian. Di dalam prinsip ini berkaitan dengan A. Bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. B. Pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi bagi setiap siswa. C. Program pelaksanaan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kami, sampai jumpa.